Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kalau kita melihat di belakang saya ada tertulis prestasi yes, narkoba no. Namun bukan narkoba yang saat ini kita akan bahas teman-teman, melainkan prestasi dalam dunia hukum perjanjian. Di dalam hukum perjanjian, prestasi ada dua jenis, yaitu prestasi baik dan prestasi buruk. Prestasi baik adalah prestasi yang membuat nama kita semakin dipercaya orang, dan dari kepercayaan itu membuat orang lain semakin puas dengan pekerjaan kita. Prestasi baik diantaranya ada 3, yaitu penyerahan barang. Ketika kita menerima uang dari klien kita, dari pelanggan kita, maka kita harus menyerahkan barang itu kepada si pembeli. Yang kedua adalah melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu adalah melakukan apa yang ada di dalam kesepakatan. Misal, kerjasama kita adalah pengadaan laptop atau komputer. Dengan spesifikasi yang telah diatur dalam kesepakatan di awal, maka kita sebagai pihak penyedia harus menyediakan sesuai dengan spesifikasi yang jelas, yang pasti, sama persis sesuai dengan isi perjanjian. Itulah disebut dengan melakukan sesuatu. Dan yang ketiga adalah tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan sesuatu adalah tidak melakukan klausul-klausul yang sudah ditulis sebagai pelanggaran. Maka jangan dilakukan supaya orang lain dan kita sendiri tidak rugi. Sedangkan prestasi buruk adalah prestasi-prestasi yang membuat klien kita sakit hati, kecewa, dan membuat nama kita jatuh. Di antaranya adalah ingkar janji, serta tidak melakukan isi kesepakatan dengan baik. Tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan isi kesepakatan, teman-teman. Lalu, apa langkah hukum yang bisa kita lakukan atau dilakukan oleh klien kita jika mereka kecewa, merasa dirugikan? Selaku kita sebagai penyedia layanan, mereka kecewa kepada kita. Maka yang dilakukan adalah pihak yang merasa dirugikan itu, yaitu klien kita, mengajukan gugatan ke pengadilan negeri di mana domisili kita, di mana domisili tergugat. Ya, jadi tempat domisili tergugat itulah yang dijadikan dasar untuk pengajuan gugatan ke pengadilan negeri. Ya, dasar gugatannya apa? Ya, tidak sesuai melakukan isi perjanjian atau yang disebut dengan gugatan wan prestasi. Lalu apa yang bisa dimohonkan, dituntutkan dalam gugatan wan prestasi? Ada banyak, ya. Intinya ganti rugi, teman-teman. Ganti ruginya diantaranya apa? Pembatalan perjanjian, pengembalian dana, peralihan kerugian, begitu ya. Yang tadi sebagai penyedia layanan itu tidak melakukan isi perjanjian dengan baik, merugikan klien kita, maka kita menerima konsekuensi, yaitu uangnya harus dikembalikan kepada klien, serta beserta juga biaya akomodasi lain harus kita ganti. Itu yang disebut dengan peralihan kerugian. Dan yang tidak kalah penting adalah membayar biaya perkara. Ini biasanya dimintakan pula oleh pihak penggugat kepada tergugat wan prestasi. Jadi teman-teman, dari video singkat hari ini kita telah memahami bahwa ketika kita menyepakati sebuah perjanjian, kita harus dengan itikat baik, dengan trustworthy untuk menyelesaikan isi perjanjian itu sepenuhnya. Ya, karena di dalam isi perjanjian itu kita menggantungkan reputasi kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan mari semangat belajar hukum.